Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Bayang Sari Wedatami SHMH selaku Ibu dosen di mata perkuliahan Ilmu Negara, dan yang saya banggakan teman-teman dari Rombel 15 yang mungkin nantinya akan menyaksikan video ini. Hari ini kami akan menampilkan atau menjelaskan negara Inggris untuk memenuhi tugas proyek kelompok. Langsung aja, materi pertama akan disampaikan oleh Praditya. Nama saya Praditya Dewa Aji dengan NIM 2508010133 akan menjelaskan tentang bentuk negara. Inggris merupakan negara kesatuan yang dibagi menjadi 4 bagian. Inggris sendiri adalah bagian dari Britania Raya yang merupakan satu negara berdaulat. Inggris tidak memiliki status sebagai negara yang terpisah, melainkan salah satu negara konstituen yang membentuk Britania Raya bersama dengan Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Bentuk negara Inggris adalah monarki konstitusional dan negara kesatuan dengan sistem parlementer. Monarki konstitusional adalah di mana kekuasaan ratu dan raja dibatasi oleh konstitusi. Selanjutnya saya Ahmad Minan Rois dengan NIM 2508010132. Peran raja dan ratu lebih bersifat simbolis yang berarti hanya mewakili kedaulatan dan persatuan negara, bukan sebagai pembuat keputusan politik. Pemerintah dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Kabinet memegang kekuasaan eksekutif dan bertanggung jawab kepada Dewan Rakyat. Rasain dulu ya. Saya Lenovita dengan NIM 2508010131 akan menjelaskan mengenai bentuk pemerintahan Inggris. Bentuk pemerintahan negara Inggris adalah monarki konstitusional, yaitu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja atau ratu sebagai kepala negara. Namun kekuasaan mereka dibatasi oleh konstitusi dan hukum. Dalam sistem ini, raja atau ratu tidak memiliki kekuasaan mutlak, melainkan berperan sebagai simbol negara dan pemersatu bangsa. Kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan yang berasal dari partai politik pemenang pemilu dan bertanggung jawab kepada parlemen. Perkenalkan, nama saya Ivana Zilatu Rizky dengan NIM 2508010129 ingin menjelaskan tentang sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan negara Inggris yaitu parlementer. Inggris menggunakan sistem pemerintahan parlementer di mana kekuasaan eksekutif pemerintah berasal dari dan bertanggung jawab kepada parlemen. Jika parlemen tidak mendukung pemerintah, maka pemerintah bisa jatuh, misalnya lewat mosi tidak percaya. Parlemen Inggris terdiri dari 2 majelis, yaitu House of Commons, Dewan Rakyat, dan House of Lords, Dewan Bangsawan. House of Commons memiliki kekuasaan utama dalam menggunakan undang-undang dan mengawasi kinerja pemerintah, sedangkan House of Lords berperan meninjau dan memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang. Yuk, 3 orang tadi. Oke. Selanjutnya saya Cantika Permaiswari Budi Putri dengan NIM 2508010128 akan menjelaskan tentang pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan di Inggris dibagi menjadi 3. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu kekuasaan eksekutif atau pelaksana pemerintahan. Pelaksana pemerintahan atau kekuasaan eksekutif dibagi menjadi raja ratu yang memimpin monarki, lalu Perdana Menteri atau Prime Minister, dan Kabinet atau Council of Minister. Tugas dan wewenangnya, yang satu, pertama menjalankan pemerintahan dan kebijakan negara, yang kedua menyusun rancangan undang-undang, dan yang ketiga mengatur hubungan luar negeri dan pertahanan. Selanjutnya, saya Dewinta Ratnawati dengan NIM 25080010134 akan menjelaskan kekuasaan legislatif atau pembuat undang-undang. Lembaganya ada Parlemen Inggris atau United Kingdom Parliament, terdiri dari House of Commons, Dewan Rakyat, di mana anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Yang kedua ada House of Lords, Dewan Bangsawan, di mana anggotanya diangkat atau turun-temurun. Yang ketiga ada raja atau ratu, memberi royal assent agar rancangan undang-undang sah jadi undang-undang. Tugas dan wewenangnya adalah yang pertama, membuat dan mengesahkan undang-undang. Yang kedua, mengawasi kinerja pemerintahan.
Perkenalkan, nama saya Ratu Okniata Dinapa dengan NIM 2508010127. Selanjutnya, yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif atau kehakiman. Lembaganya Mahkamah Agung atau Supreme Court of the United Kingdom. Didirikan tahun 2009, menggantikan fungsi peradilan tertinggi yang dulu dipegang oleh House of Lords, Pengadilan Tinggi High Court, dan Pengadilan Banding atau Court of Appeal. Menangani perkara perdata dan pidana tingkat bawah sebelum naik ke Mahkamah Agung. Tugas dan wewenangnya adalah yang pertama, menegakkan hukum dan keadilan, kedua, melakukan judicial review terhadap kebijakan pemerintah, dan yang ketiga, menafsirkan undang-undang. Baik, selanjutnya saya Ibnu Rusyadi Hakiki dengan NIM 25080100130 akan menjelaskan sistem pemilihan yang ada di Inggris. Di negara Inggris, mereka memakai sistem first past the post atau FPTP buat memilih anggota House of Commons, majelis rendah parlemen Inggris. Cara kerjanya, pertama, negara dibagi jadi 650 daerah pemilihan yang disebut constituency. Yang kedua, tiap daerah cuma bisa milih satu wakil, yaitu MP atau Member of Parliament. Yang ketiga, pemilih di sana dikasih satu surat suara buat milih satu calon. Dan yang terakhir, calon yang dapat suara paling banyak langsung menang walaupun cuma 35% atau 40% dari total suara. Baik teman-teman, mungkin itu saja materi yang kami dapat sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.